Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 47. Melanjutkan cerita sebelumnya. 2 hari kemudian. Hanya dalam 2 hari, si Billy memasuki domain bintang 4 seni. Keluar dari sini untuk orang suci. Si Billy meraih seorang murid laki-laki dari ranah raja leluhur domain bintang 4 seni, dan meraung, "Katakan padaku, di mana sampah Tan Yun?" Suara si Billy begitu nyaring hingga menyebar hampir ke seluruh domain bintang 4 seni. Gelombang suara menderu mengguncang telinga dan para murid pintu dalam dari ranah raja leluhur, dan lemas ke tanah. Aku, murid yang ditangkap oleh si Billy gemetaran, dan ucapannya menjadi berat. Pada saat ini, suara tua yang dipenuhi amarah terdengar di langit. "Si Billy, lihat di mana ini, apakah kamu datang ke sini menjadi liar?" Detik berikutnya, seberkas cahaya menembus kehampaan yang runtuh, berubah menjadi Daokun. Tidak ada keraguan bahwa Daokun dan si Billy sama-sama tipe orang yang keras. Si Billy melemparkan murid itu pergi, memelototi Daokun. "Tan Yun membunuh anakku, kamu segera menyerahkan Tan Yun kepadaku." Haha, Daokun mendengus dan berkata, "Menurutmu di mana ini, domain bintang binatang? Kamu begitu lancang, apakah menurutmu aku adalah kentut? Jangan bilang Yuner membunuh anakmu. Bahkan jika dia membunuhnya itu pasti anakmu. Anakmu yang memprovokasi lebih dulu. Aku mengerti bahwa Yuner bukanlah orang yang memprovokasi dulu." Daokun tahu bahwa Tan Yun telah membunuh ketujuh Chu Heng, tetapi dia benar-benar tidak tahu apakah dia membunuh si Feng. Mendengar ini, si Billy sangat marah hingga hidungnya bengkok. "Jika kamu kurang omong kosong, aku akan bertanya apakah kamu bisa membayar." "Tidak," Daokun menjawab dengan tegas, "orang suci tertinggi lainnya bukanlah lawanmu yang takut padamu. Aku Daokun tidak takut padamu. Kamu." Si Billy menekan amarah di dalam hatinya, dan akhirnya tidak melakukan apapun. "Dengan cara ini, jika Tan Yun membunuh putraku, kamu akan membawaku menemuinya. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba." "Ya," Daokun berkata, "tapi saya memperingatkan Anda, Tan Yun bukan murid biasa sekarang, dia adalah putra suci. Bahkan jika dia melanggar aturan istana, dia harus terlebih dahulu melalui penguasa istana untuk dihukum. Jika kamu berani menanganinya secara pribadi, itu kejahatan. Ikut dengan orang tua itu." Setelah itu, si Billy mengikuti Daokun menuju Tan Zushan. Pada saat ini, domain bintang 4 seni mendengar dua murid yang berbicara dengan orang bijak dan sesepuh, dan mereka berdiskusi. "Putra suci Tan Yun kami benar-benar berani, dan bahkan satu-satunya putra si Billy pun berani membunuh. Ya, hanya saja aku mengkhawatirkan Tan Yun kita. Jika kamu mengira Tan Yun kita berani, maka kamu salah." "Ah, kenapa kamu mengatakan itu? Kamu tidak tahu apa-apa, tapi ku dengar Tan Sengsi kita telah membunuh Chu Heng, putra kedua wakil kepala istana dari domain bintang manusia." Apakah ini benar?" "Tentu saja itu benar. Berita ini sangat bisa diandalkan. Meskipun Chu Heng adalah lapisan ketujuh dari ranah kaisar leluhur, dia masih mati di tangan Tan Sengsi kita. Hahaha, bunuh dengan baik. Chu Heng itu bukan hal yang baik. Itu dia, itu pantas." 2 jam, tengah hari. Daokun membawa si Billy ke puncak gunung Tansu. "Tan Yun, keluar." Di ruang pavilion lantai 2, Tan Yun, yang telah memahami pengalaman dari 4 teknik dan rahasia dari 4 teknik, membuka matanya dan segera melepaskan indera spiritualnya. Melihat Daokun di sana, Tan Yun merasa sedikit lega, bangkit dan pergi, dan sosoknya muncul di luar pavilion dalam sekejap, berdiri di depan Daokun. Tanpa menunggu Tan Yun bertanya apa yang terjadi, si Billy memelototi Tan Yun. "Katakan pada Daokun, apakah kamu membunuh anakku?" Tidak peduli seberapa baik Tan Yun, mendengarkan hinaan pihak lain, dia tidak bisa menahan amarah di seluruh tubuhnya. Senior ini, pertama-tama, muridnya adalah manusia dan bukan binatang buas, tetapi kamu bukan manusia melainkan binatang buas. Kamu mencari kematian.
Ketika si Bilai tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, sosok Daokun melintas di depan Tan Yun, dan aura yang sangat tirani menyembur ke dalam tubuhnya. Si Bilai, tantang kamu. Merasakan nafas Daokun, si Billy terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa pihak lain sangat kuat. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ternyata itu adalah tetua si Billy dari domain bintang binatang, orang suci, ya, generasi muda membunuh putramu. Tapi, putramu si Feng menyalahkan dirinya sendiri. Si Bilai sangat marah hingga mengeluarkan asap, kamu bajingan kecil. Tan Yun menyipitkan matanya yang berbintang menembak dengan dingin, diam untuk Laozi. Kamu, berteriak pada anak ini. Ben Shengzi memberitahumu bahwa aku tidak hanya membunuh putramu, tetapi dia juga mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, suara Daokun terdengar di benak Tan Yun, kamu memiliki orang tua untuk menembak, kamu tidak perlu takut pada binatang buas ini. Tan Yun nak, kamu. Si Billy memerah karena marah. Posisinya di domain bintang manusia berada di bawah Zulong wakil istana. Kapan dia dimarahi seperti ini? Wajah Tan Yun murung, Tuan Suci, aku masih harus berlatih. Jadi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Buka mata anjingmu dan lihat sendiri, putra suci ini membunuh putramu, itu melanggar aturan istana. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Gambar memori menunjukkan Daokun dan si Billy bahwa seluruh proses upaya si Feng untuk membunuh Tan Yun, merampok harta, dan dibunuh. Setelah menonton gambar memori, si Billy mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk telapak tangannya dan darahnya berdeguk. Menderita. Si Billy bertahan, menahan keinginan untuk merobek Tan Yun. Dia juga tidak ingin menanggungnya, tetapi tidak tahan. Karena seperti yang dikatakan Tan Yun, menurut aturan istana, dia tidak bersalah membunuh putranya. Jika Anda melakukan sesuatu pada Tan Yun, Anda harus mengirim seseorang untuk menanganinya secara diam-diam. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Jika Anda melakukannya sendiri, Tan Yun memiliki seseorang untuk melindungi dan mengungkap konsekuensi dari diri Anda sendiri. Hanya ada satu jalan buntu. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, melangkah selangkah di belakang Daokun, dan berkata, ingin membunuhku, kan? Sayang sekali kamu tidak berani. Kamu sudah melihat prosesnya sekarang. Putramu pantas mendapatkannya. Mengapa kamu masih tinggal di sini? Mungkinkah kamu ingin aku memintamu untuk minum air seni? Mendengar ini, si Bilai menarik napas dalam-dalam dan menatap Tan Yun dengan ganas. Dia diam selama 3 napas. Pada akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghilang ke langit. Setelah si Billy pergi, Daokun menatap Tan Yun dengan ekspresi serius. Yuner, si Billy pada dasarnya kejam. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Juga, wakil Tuan Istana Chu, meskipun setelah rekonsiliasi Tuan Istana, dia mengatakan dia tidak akan menyusahkanmu, tapi aku harus menjaganya. Dengarkan orang tua itu, tidak ada yang istimewa, jangan tinggalkan domain bintang 4 seni lagi, bahkan jika kamu pergi, kamu harus memberitahuku, aku akan menemukan seseorang untuk melindungimu secara diam-diam. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu tahu bagaimana melakukannya, terima kasih atas perhatian Anda yang terus-menerus. Ya, Daokun berkata, kamu bisa tinggal di domain bintang seni untuk berlatih dengan ketenangan pikiran. Aku akan membuka susunan perlindungan domain bintang 4 seni, yang diatur oleh tuanku dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ketika formasi ini dihidupkan, tidak akan ada lagi orang di masa depan, yang memberi Anda jaminan tambahan. Juga, ku dengar bingsuan sudah tinggal di Tan Suxing. Jika berbahaya, ingatlah untuk memberitahunya. Lalu, aku akan lega. Mendengar ini, Tan Yun menatap Daokun dengan ekspresi yang dalam di matanya. Sangat terharu, dia tahu bahwa lelaki tua yang tampaknya adalah orang pemarah ini sangat baik padanya. Tan Yun melihat penampilan lama Daokun dan berkata dengan tulus, kamu selalu baik kepada junior. Orang tua itu bukan kebiasaan yang baik kepada orang lain. Daokun tersenyum ramah, dan kamu pantas orang tua itu melakukan ini. Orang tua itu ada padamu, dan aku melihat bagaimana penampilanku ketika aku masih muda. Kamu tegas dalam membunuh, cakap, dan tidak takut pada kekuasaan. Aku sangat mengagumimu. Tan Yun membungkuk dan berkata,
terima kasih atas pujian Tuan Suci yang tidak masuk akal. Yuner, aku pergi, kamu memiliki pemahaman yang baik tentang 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan. Mata berlumpur Daokun dipenuhi dengan harapan yang tebal. Jika suatu hari, 4 pencapaian keterampilan Anda dapat mencapai keadaan tuanku, ketika saatnya tiba, lihatlah seluruh alam leluhur tertinggi. Di dunia leluhur, tidak ada yang berani meremehkan domain bintang 4 seni kami. Orang tua itu sangat percaya padamu dan berjanji padaku untuk tidak mengecewakanku. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, aku akan bekerja keras. Iya, aku percaya padamu, kegigihan dewa kuno abadimu tidak pernah dilampaui oleh dewa manapun sejak zaman kuno. Kata Daokun, ketika dia hendak pergi, Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan dan memanggil pada Daokun. Ada apa dengan Yuner? Kata Daokun. Tan Yun menunjukkan keinginan di matanya, dan berkata, kamu selalu tahu sesuatu. Meskipun aku ras dewa kuno yang abadi, aku hanya berlatih bagian bawah, bukan bagian atas. Jika saya tidak dapat menemukan bagian atas dari latihan ini, saat ranah saya meningkat, kemampuan saya untuk melompati tantangan akan sangat berkurang. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu di mana leluhur dewa kuno abadi saya dimusnahkan oleh leluhur Dongsu, leluhur Nansu, dinasti leluhur Beizu, dan sekte Dewa Elysium? Daokun berpikir sambil berpikir, kamu ingin memeriksanya. Sebelum nenek moyangmu meninggal, apakah meninggalkan latihan, kan? Tan Yun memfokuskan kepalanya dan berkata, iya. Saya pikir nenek moyang saya pasti akan meninggalkan sesuatu untuk generasi mendatang, dan latihan itu kemungkinan besar akan terjadi di tempat mereka meninggal. Iya? Apa yang kamu katakan masuk akal, biarkan aku memikirkannya. Mata Daokun berbinar setelah berpikir keras untuk waktu yang lama. Yuner, aku curiga ada 3 tempat, kemungkinan besar ada teknik dewa kuno abadimu. Tan Yun terkejut semangat, tolong bicara. Daokun berkata, dikatakan bahwa dewa kuno yang abadi dikepung di 3 tempat. Tempat pertama adalah Gunung Sisu di wilayah dinasti leluhur Sisu. Gunung Sisu paling dekat dengan makam Dewa Tuntian. Dan sejauh ini, tidak ada yang bisa mencapai bagian terdalam dari makam Dewa Menelan Dewa. Banyak orang menduga bahwa harta terpenting di dalamnya adalah dewa kuno abadi Anda. Menelan makam dewa, Tan Yun mengingat keempat karakter itu, lalu berkata, di mana tempat kedua? Lokasi kedua adalah lembah setan es di benua timur dari wilayah Dewa Dongsu. Tempat ketiga adalah Beiming Kunyuan di wilayah ilahi Beisu. Daokun berkata lagi, Gunung Sisu dikendalikan oleh dinasti Sisu, dan lembah iblis es Dongsu adalah kekuatan terbesar di Dongsu, tempat sekte iblis Dongsu. Dan Beiming Kunyuan adalah habitat Beiming Kunpeng. Jika ketiga tempat ini memiliki teknik dan harta peninggalan nenek moyangmu, jika kamu ingin mendapatkannya, niscaya akan sesulit mencapai langit. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya tegas, dan dia berpikir dalam hati, 3 tempat ini adalah harta paling menjanjikan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Bagaimanapun, aku akan pergi di masa depan. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa dia harus berlatih keras, dan ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan meninggalkan kuil Tianmen. Lagi pula, kuil Tianmen bukanlah tempat tinggalnya selamanya. Tan Yun mengacungkan tinjunya ke arah Daokun dan berkata, aku mengerti, terima kasih telah memberitahuku. Daokun menepuk bahu Tan Yun dan menasihati, baiklah, berlatihlah dengan ketenangan pikiran. Hanya ketika kamu kuat kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Setelah itu, Daokun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke pandangan Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, lalu kembali ke ruang lantai 2 pavilion, dan terus memahami kode rahasia 4 keterampilan dan 4 keterampilan. Malam tiba, berdengung. Tiba-tiba, ketika seluruh domain bintang 4 seni bergetar sedikit di kehampaan, langit besar dengan cahaya muncul, menutupi seluruh domain bintang berkekuatan 4. Hari ini, Tetua Agung dari domain binatang Sibili, membuat keributan besar di domain bintang 4 seni, dan telah menyebar di domain bintang 4 seni. Semua murid melihat bahwa pembukaan formasi pertahanan terkait dengan masalah ini. Tidak lama setelah domain pelindung dibuka, Daokun mengatur agar seseorang menjaga pintu masuk gerbang domain bintang 4 seni, dan memerintahkan bahwa, kecuali pemilik istana, siapapun yang memasuki domain bintang 4 seni harus membuat catatan. Bintang-bintang berubah,
1 bulan kemudian. Domain bintang manusia, bintang penguasa. Di paviliun kuno, wanita tua yang menjaga istana berjongkok, berdiri di depan Fang Zixi, dan berbisik, Tuan Istana, Dao Kun membuka formasi perlindungan domain bintang 4 seni, mungkin untuk melindungi Tan Yun. Lagi pula, si Billy tiba di domain bintang 4 seni dengan aura pembunuh hari itu, dan ingin membunuh Tan Yun. Wajah Fang Zixi dipenuhi dengan senyum tipis, ya. Tuan Istana, ada beberapa hal yang budak tua itu tidak tahu kapan harus mengatakannya. Kata penjaga istana, tapi itu tidak masalah. Kata Fang Zixi. Penjaga tua istana mengerutkan kening dan berkata, Tuan Istana, budak tua khawatir Chu Xiaotian akan menjauh darimu karena kamu melindungi Tan Yun. Fang Zixi berpikir sedikit, saya tidak melindungi Tan Yun. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Chu Heng ingin membunuh Tan Yun tetapi malah dibunuh. Tan Yun tidak memiliki kesalahan sama sekali. Saya pikir Paman Chu seharusnya tahu mana benar dan salah. Orang tua penjaga istana berkata dengan ekspresi serius, terlepas dari apa yang dikatakan Tuan Istana, budak tua itu masih khawatir. Ketika Anda meminta Chu Xiaotian untuk memasuki kuil Tianmen untuk menerima perintah wakil kepala istana, budak tua itu juga ada di sana. Dia tampaknya tidak peduli dengan dunia, tetapi budak tua itu selalu merasa bahwa itu tidak benar. Apa yang dia pikirkan? Budak tua itu hanya khawatir. Sekarang ada Zulong di domain bintang binatang, itu sudah cukup untuk membuat sakit kepala. Jika suatu hari Chu Xiaotian menjadi Zulong kedua, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Mendengar ini, Fang Zixi mengerutkan bibirnya. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia adalah saudara kedua ayahku. Di dunia ini, selain dia, aku tidak punya kerabat lain. Pada titik ini, Fang Zixi sepertinya memikirkan kebencian yang mendalam, kepalan tangan terkepal erat, dan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Kuharap budak tua itu terlalu banyak berpikir. Setelah penjaga istana, dia mengubah nadanya dan berkata dengan serius, Nona, kapan kamu berencana untuk membalas dendam? Fang Zixi berpikir sejenak dan berkata, aku akan membalas dendam setelah kekuatan ranah terobosanku meningkat pesat. Dalam analisis terakhir, benua Dewa Beizu adalah rumah kita. Cepat atau lambat, aku akan membantai semua musuh di benua Dewa Beizu dan membalaskan dendam ayah dan rakyatku. Dapat dilihat bahwa Fang Zixi dan benua Dewa Beizu saat ini memiliki perseteruan berdarah. Pada saat yang sama, domain bintang manusia, kediaman wakil istana Chu Xiaotian. Pelayan tua Chu Hong, menghadap Chu Xiaotian dengan hormat berkata, Patriark, dari perspektif bawahan bahwa Dao Kun membuka formasi pertahanan domain bintang 4 seni. Bawahan percaya bahwa pembunuhan Tan Yun tidak boleh terburu-buru untuk sementara waktu, dan itu harus dilakukan ketika Dao Kun mengendurkan kewaspadaannya. Chu Xiaotian mengangguk dan berkata, ya, aku setuju. Juga, bukankah Daozi mengatakan bahwa ada orang kepercayaan di domain bintang 4 seni? Bagaimana penanganannya? Chu Hong berkata dengan jujur, Patriark, baru saja Daozi mendengar berita bahwa perintah untuk membunuh Tan Yun telah diteruskan. Selama Tan Yun meninggalkan Gunung Tansu, dia bisa melakukannya. Chu Xiaotian tersenyum puas, oke, bagus sekali. Kalau begitu biarkan orang-orangnya melakukannya dulu, kami menunggu kabar baik.